Pemirsa, PDI Perjuangan dalam waktu dekat akan menghelat Kongres ke-6. Presiden Prabowo Subianto adalah salah satunya yang disebut-sebut akan diundang untuk hadir. Lantas apakah akan ada pertemuan antara keduanya sebelum Kongres dihelat nanti? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP akan mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam Kongres ke-6 PDIP dalam waktu dekat. Kunjungan anak dari Presiden Prabowo, Didit Prabowo, ke kediaman Megawati Soekarnoputri untuk berlebaran bisa jadi merupakan upaya untuk penjajakan sebelum pertemuan keduanya terjadi. Selama ini pertemuan Megawati dan Prabowo selalu mengemuka di ruang publik. Namun hingga saat ini belum ada pertanda khusus keduanya akan bertemu. Putri dari Megawati, Puan Maharani, menegaskan pertemuan akan dilakukan usai momen Lebaran karena ibundanya tak khusus membuka open house saat Lebaran. Menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuan kapan, Pak? Secepatnya. Cepatnya kapan? Secepat-cepatnya. Apa? Gak ada open house, semuanya ini semua gak ada open house, jadi semua Pak Prabowo pasti akan ada kesibukan dan Ibu Mega juga sudah nggak ada open house, jadi pasti setelah Lebaran ini, setelah libur Lebaran akan ada pertemuan secepatnya. Sementara itu, juru bicara PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan itu tinggal menunggu waktu sebab keduanya baik keluarga Prabowo dan Megawati memiliki hubungan yang baik. Tadi Mas Didit barusan masuk ya, ini tadi sempat bertemukah dengan Ibu Mas Didit? Ada ya tadi ya? Mas nggak ketemu? Saya malah belum lihat. Ya, saya kira itu bentuk dari silaturahmi ya antara keluarga Pak Prabowo dengan keluarga Ibu Megawati Soekarnoputri, karena Bu Mega berulang-ulang mengatakan bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu hingga sekarang begitu, dan itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini ke kediaman beliau, dan saya kira silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, saya kira gitu ya. Sudah kenal lama sama Bu Mega? Oh, sudah sangat kenal lama Ibu Mega dengan keluarga Pak Prabowo ya, dan Mas Didit juga bersahabat baik dengan Mbak Pinka, cucu Bu Mega, putra Mbak Puan Maharani. Mudah-mudahan persahabatan dan persaudaraan antara keluarga Pak Prabowo dan keluarga Ibu Mega akan terus terjalin selama-lamanya. Lantas, selain Presiden Prabowo, siapa yang akan diundang PDIP untuk datang dalam perhelatan besar partai berlambang banteng itu? Selain Presiden Prabowo Subianto, apakah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, juga akan diundang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama saya di studio ada juru bicara PDI Perjuangan, Bang Ansy Lema. Bang Ansy Lema, ini Bang, kalau kita tunggu-tunggu pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan juga Presiden Prabowo Subianto belum terwujud. Terakhir seingat kami sebagai awak media via daring. Ya. Tapi sampai sekarang kenapa ihwalnya tidak terwujud, Bang? Ya, tentu pertemuan itu kan harus mencocokkan agenda, kesibukan dan waktu dari Presiden Prabowo dan juga Ibu Mega. Dan kita tahu, kita juga bisa melihat bahwa Presiden Prabowo setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 kemarin, hari ini baru April, begitu banyak kerjaan besar, ya, tantangan bangsa yang harus dibereskan oleh beliau, merapikan kabinetnya dan tentu membutuhkan waktu yang memang betul-betul tepat. Sementara pada sisi PDI Perjuangan sendiri, hari ini fokus PDI Perjuangan adalah melakukan konsolidasi internal dan kemudian menyiapkan kira-kira apa sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto ini, dan itu nanti semua akan dibahas pada kongres yang akan datang yang tentu tidak akan lama lagi. Nggak ada benteng yang menghalangi, Bang? Tidak ada. Kesannya apakah karena Presiden Prabowo dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, tarik ulurnya kok alot banget gitu, Bang? Ya, Andro, jadi kalau kita lihat kan hubungan antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo dan juga hubungan antara kedua keluarga besar ini sesungguhnya baik saja. Sejarahnya sejak dari dulu hingga hari ini baik. Terbukti itu ditegaskan dengan kedatangan Mas Didit, putra Presiden Prabowo,
di hari pertama Lebaran, kita bisa saksikan ya di layar televisi tadi, dan Mas Didit diterima dengan sangat penuh kekeluargaan, sangat baik, tidak saja oleh Ibu Mega, tetapi juga keluarga besar Ibu Mega. Ada Mbak Puan, ada Mas Nanan, Mas Prananda, ada juga putrinya Mbak Puan ya, Mbak Pinka. Dan terlihat mereka duduk dalam satu meja, bicara banyak hal, dan Mas Didit itu menyapa Ibu Mega itu dengan sebutan Mumu. Mumu itu sebutan panggilan sayang dari cucu-cucunya Ibu Mega kepada Ibu Mega. Jadi pada saat itu bahkan ya namanya momen Lebaran, jadi ada silaturahmi ya kan, ada saling mengunjung, momennya pada saat itu, dan obrolannya juga menyangkut kuliner dan sebagainya. Bahkan Mas Didit itu menyampaikan ke Bu Mega, Bu, saya udah mencicipi ada banyak jenis makanan dan sudah 3 kali nih saya nambah. Kata Ibu, Mas Didit harus 2 kali lagi nambah. Maksud Ibu? Supaya 5. Karena 5 itu dasar negara kita, Pancasila. Itu obrolan yang terjadi antara Ibu Mega dan Mas Didit. Dan kita lihat memang perjumpaan itu, pertemuan itu sungguh sangat cair. Dan kalau kita lihat di foto, foto yang ini. Foto ini di sana ada Ibu Mega, ada Mbak Puan, ada juga Mas Didit, ada Mas Muzani, dan ada Ketua DPD. Sultan Najamuddin ya. Kalau kita lihat Mbak Puan adalah Ketua DPR RI, ada Ketua MPR dan ada Ketua DPD. Dan Mas Didit ini adalah putra tunggalnya Presiden Prabowo Subianto, yang kalau kita baca sebenarnya kehadiran Mas Didit itu sebenarnya merepresentasikan ya bahwa hati pikiran Pak Prabowo sesungguhnya ada di Teguh Umar. Kira-kira demikian yang kami tangkap. Berarti kalau saya garis bawahi kehadiran Mas Didit ini sebagai perwakilan Prabowo Subianto yang mungkin ada agenda lain tidak bisa hadir bertemu para tokoh bangsa di sini. Ya, kita tahu bahwa pada saat yang sama kan Presiden sedang melakukan open house. Dan ini adalah open house perdana dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Maka sangat mudah untuk bisa kita mengerti dan kita terima. Dan Mas Didit ini adalah seorang aktor, dalam hal ini adalah putra presiden yang memainkan peran membangun jembatan komunikasi. Dan menurut saya itu kondusif buat politik, sangat sehat buat demokrasi. Pesannya adalah bahwa walaupun hari ini PDI Perjuangan ya bahkan 2024 itu berkontestasi bersama berhadap-hadapan dengan Presiden Prabowo, tetapi bahwa perbedaan politik itu tidak kemudian lantas melupakan aspek kemanusiaan. Silaturahmi itu tetap terbangun. Kita bisa melihat foto ini, bahkan ini wifi ya. Sambil swafoto. Bersuafoto ya antara Bu Mega dan juga Mas Didit. Apakah Bang Ansi-Lema ada pesan mungkin kalimat yang secara terang benderang disampaikan Mas Didit bahwa keduanya ingin bertemu sebenarnya dalam waktu dekat? Ya, ada tidak itu disampaikan? Tentu perjumpaan ini saja sudah memberi banyak makna ya. Pesan, kesan yang kuat, pesan juga sangat kuat bahwa tidak ada hambatan. Ini tinggal menunggu waktu saja. Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Mbak Puan itu secara eksplisit mengatakan bahwa time will show. Ya, tunggu sebentar lagi ini akan terjadi. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau ingin memahami relasi antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega, ini kita harus lihat konteks historisnya. Panjang, bukan baru sekarang. Bahkan 2009 itu kedua tokoh ini itu maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut saya itu kalau dibaca lebih detail, dibaca lebih komprehensif, bukan saja mereka duduk sebagai paket pasangan calon, tetapi berarti ada imajinasi tentang Indonesia, mimpi besar tentang bangsa ini yang sebenarnya ada kesamaan frekuensi, ada kesamaan visi, misi dan cara pandang dari kedua tokoh ini. Hanya memang kita perlu bersabar sehingga kemudian pertemuan ini menjadi pertemuan yang betul-betul memberi makna dan manfaat bagi bangsa dan negara kita. Momentum apa Bang Ansi-Lema yang sebenarnya ditunggu oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk bertemu dengan Prabowo Subianto? Ya, saya kira tinggal mencocokkan waktu kedua tokoh saja. Ya, kalau secara formal PDI Perjuangan akan melakukan kongres. Waktu definitifnya dan tempat definitifnya akan menyusul, akan disampaikan. Tetapi komunikasi ya yang merepresentasikan kedua tokoh ini, baik Ibu Mega maupun Pak Presiden Prabowo ataupun juga PDI Perjuangan dan Gerindra, ini kan terus dilakukan.
Dan kalau perjumpaan kedua tokoh ini terjadi, ini harus dibaca bahwa tidak sekedar perjumpaan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra. Tetapi perjumpaan antara Presiden kelima dan Presiden hari ini, dan itu adalah dua-duanya tokoh bangsa, dan kami ingin menggarisbawahi, kami ingin perjumpaan ini tidak sekedar menjadi gimmick atau artificial, dengan alasan yang artifisial, dengan alasan yang orang bilang artificial reason. Simbolis semata. Simbolik semata. Hari ini ya rupiah kita mengalami depresiasi yang luar biasa di hadapan dolar Amerika Serikat. Bahkan kebijakan proteksionisme Presiden Trump sampai 32% terhadap produk-produk ekspor Indonesia. Tentu ini membutuhkan kita dengan pikiran, kegotong royongan, sinergi. Para pemimpin bangsa harus duduk bersama untuk memikirkan hal ini. Nah, perjumpaan kedua tokoh ini harus diletakkan dalam konteks untuk membicarakan hal-hal vital, prinsipil dan fundamental menyangkut masa depan Indonesia ke depan. Bisakah saya katakan seperti ini Bang Ansi Lema, kalau chemistry-nya, kehangatannya sangat cair, kalau seandainya PDIP dilibatkan ke dalam pemerintahan, diajak untuk bergabung bersama dengan Kabinet Merah Putih, bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, apakah PDIP tangannya terbuka lebar dan bersedia untuk membantu demi bangsa dan negara, Bang Ansi Lema? Ya, PDI Perjuangan tentu menyadari sepenuhnya bahwa menjadi mitra strategis ataupun mitra kritis itu adalah sehat bagi pembangunan demokratisasi di negara kita. Kami pernah 10 tahun berada di luar kekuasaan ketika era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan itu hal yang biasa. Nah, bagi PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan pun itu juga sehat. Karena kami bisa menjalankan peran checks and balances. Dan itu sama mulianya di dalam maupun di luar kekuasaan. Tetapi semua ini baru akan diputuskan pada saat kongres yang akan dilangsungkan nanti. Dan itu semua diserahkan kepada prerogatif atau hak prerogatif Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi yang perlu saya tegaskan, apapun sikap politik PDI Perjuangan, pasti ini akan didahului dengan kontemplasi. Ibu akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, dari rakyat, terutama dari kader, simpatisan, dan keluarga besar PDI Perjuangan. Tetapi bagi kami, berada di luar kekuasaan, menjalankan peran checks and balances pun itu sesuatu yang sangat mulia. Tapi sejujurnya peluang di dalam itu, apakah sudah ada riak-riak dari dalam, Bang? Dari internal parpol? Ya, tentu Pak Prabowo ingin mengajak semua elemen bangsa. Apalagi Ibu Mega ini kita tahu menjadi presiden pada saat era Indonesia memasuki masa transisi. Pada saat itu ya, dalam konteks politik demokrasi, demokratisasi, maupun pada saat itu Indonesia dihantam oleh krisis moneter. Tentu ada pengalaman, ada kearifan yang mungkin perlu di-share, perlu didiskusikan antara kedua tokoh ini. Ibu Mega tidak bisa dipungkiri, beliau adalah seorang tokoh yang berada pada epicentrum, ada titik sentral dalam perpolitikan hari ini. Ketua Umum partai terbesar di Republik ini, pemenang pemilu legislatif, dan terbukti dengan kehadiran banyak sekali tokoh yang datang menjumpai beliau. Karena itu komunikasi, interaksi antara kedua tokoh ini ya tidak ada hambatan yang sangat berarti. Tapi kami ingin perjumpaan ini dilandasi oleh alasan yang saya katakan tadi adalah substansial reasoning. Terima kasih banyak. Juru bicara PDI Perjuangan Bang Ansi Lema, kita tunggu nanti kejutan pada Kongres PDI Perjuangan. Apakah keduanya nanti bertemu langsung? Ada keputusan yang mengejutkan publik? Ya. Masih tanda tanya hingga saat ini. Terima kasih banyak Bang. Butuh kesabaran revolusioner ini. Tapi tentu tidak akan lama. Terima kasih Andro. Terima kasih banyak Bang Ansi Lema sudah bergabung di Kabar Petang.